4, 10, 12, 11. Ada beberapa regulasi. Kalau permentannya ada Permentan nomor 1 tahun 2018. Kalau di tingkat provinsi itu ada Pergub 63 tahun 2018. Jadi mekanisme penetapan harga TBS per kebun ini ada beberapa tahapan. Pertama dari PKS pabrik kelapa sawit, mereka harus melakukan rapat dulu dengan KUD mitranya. Di situ mereka menyampaikan kepada KUD mitranya mengenai berapa sih biaya operasional PKS mereka, berapa harga jualnya, segala macam. Akhirnya nanti didapatkan harga usulan dari tingkat PKS per PKS. Jadi kalau kita di sini itu ada 8 pabrik. Masing-masing 8 pabrik ini menyampaikan harga usulan mereka yang sudah disepakati dengan KUD-nya masing-masing. Kemudian di tingkat kabupaten, usulan-usulan indeks K itu akan diverifikasi di tingkat kabupaten. Kami rapatkan lagi dengan perwakilan-perwakilan pabrik, perwakilan KUD, kemudian instansi-instansi terkait. Penetapan indeks K di tingkat kabupaten ini kemudian akan kita sampaikan di provinsi. Kemudian di tingkat provinsi juga dirapatkan, akhirnya didapatkanlah indeks K tingkat provinsi. Jadi yang berlaku nanti untuk penetapan harga itu adalah hasil dari kesepakatan tingkat provinsi. Selama ini kita berjalan, sebetulnya indeks K tingkat kabupaten itu bisa dibilang paling tinggi lah dari tingkat kabupaten-kabupaten lainnya. Cuman masalahnya verifikasi di tingkat provinsi ini adalah mengambil nilai rata-rata. Harga loading rem sebetulnya masih di bawah harga ketetapan tertinggi yang provinsi. Harga loading rem 1820, ini harga ketetapan kita 1941. Cuman memang harga penetapan provinsi ini berdasarkan tingkat umur ya. Yang jadi masalah sekarang, kenapa terjadi kalau boleh saya bilang semacam pasar bebas lah saya bicara Kabupaten Skado saja. Kenapa masyarakat banyak masuk ke loading rem daripada langsung ke PKS? Gitu. Ada satu hal yang paling sering, kalau saya tanya, paling sering jawabannya adalah karena loading rem mendapatkan harga cash, kata dia. 1820 dapat harga cash, wah langsung gitu ya. Sedangkan kalau kecenderungan kalau di PKS itu biasanya tetap ada jeda, minimal itu seminggu sekali, bahkan sebulan bisa 2 kali atau sebulan sekali. Banyak ya faktor X-nya ya. Di tingkat petani sendiri memang kalau kita bisa menerapkan regulasi, kita kan punya regulasi tadi Permentan 1 dengan Pergub 63 bahwa seluruh petani swadaya itu harusnya dalam bentuk kelembagaan harus bermitra dengan PKS yang ada. Apabila sudah melakukan kemitraan, maka harga jual petani ini bisa kita jamin sesuai dengan harga ketetapan pemerintah. Itu jaminannya. Kalau bermitra dengan PKS dalam ikatan minimal waktunya itu 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini TBS petani akan terjamin terbeli oleh PKS. Dan dalam jangka waktu 10 tahun juga PKS terjamin memiliki suplai bahan baku dari petani dalam jumlah yang tetap kan gitu. Jadi dua-duanya memiliki jaminan ya. Satu jaminan pasokan, satu jaminan terjual. Untuk petani juga jaminan harga harus sesuai dengan ketetapan pemerintah. Artinya PKS tidak bisa lagi main-mainkan harga seperti itu.
Peluang peningkatan harga, saya rasa pendekatan pemerintah melalui misalnya penggunaan CPO untuk B10, B30 sampai B100 atau biodiesel itu adalah salah satu hal yang sangat efektif. Artinya kita mengurangi ketergantungan pasaran CPO kita ke luar negeri, karena memang kemarin itu harganya bisa fluktuatif karena memang masih sangat tergantung ke pasaran dunia. Kita cukup khawatir juga kemarin waktu ada corona, ada lockdown di beberapa importir kita kan, apakah akan menurunkan daya serap CPO kemarin? Untungnya tidak. Artinya itu juga sudah memberi gambaran bahwa mungkin program B30, B100 atau biodiesel ini cukup bisa menahan harga. Kenapa harus registrasi? Kita berpijaknya kepada aturan dulu ya, regulasi, bahwa berdasarkan Permentan 98 tahun 2013 mengenai pedoman perizinan usaha perkebunan, di situ disampaikan bahwa untuk perkebunan kebun kelapa sawit dengan luas di bawah 25 hektar itu wajib untuk dilakukan pendaftaran oleh bupati. Dalam hal ini kalau kita di Kabupaten Sekadau otomatis oleh Bupati Sekadau. Permentan 98 ini juga sebetulnya diperkuat lagi dengan kemarin kita dapat Inpres 8 ya. Inpres 8 tahun 2018 itu mengenai yang biasa kalau kita dikenal itu moratorium katanya perizinan kelapa sawit. Tapi inti dari Inpres 8 itu kan untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit. Di situ jelas disampaikan juga instruksi kepada bupati adalah untuk melakukan pendataan kepada seluruh kebun kelapa sawit yang ada di wilayahnya masing-masing, apakah itu adalah kelapa sawit yang dimiliki oleh konsesi besar atau perusahaan dan kelapa sawit yang dimiliki oleh petani-petani swadaya.